kita akan membahas drama Korea yang berjudul Check in Hanyang. Tanpa berlama lagi, episode 4, Markiu. Mari kita review. Doksu segera dievakuasi oleh Junhwa dan Gosura, sedangkan Lee Eun-ho akan membereskan spray-spray yang kotor itu. Dan begitu akan mengganti pakaian Doksu, alangkah terkejutnya Junhwa karena Doksu memakai bra seperti seorang wanita. Wah, apa ini? Junhwa pun shock berat. Doksu baru saja siuman, ia pun langsung menyadari jika kunci kuningannya hilang. Ia harus segera mencarinya ke sungai. Junhwa mencoba melarang tapi tetap tak didengar. Junhwa pun bingung apakah harus sampai sebegitunya mempertaruhkan nyawa demi bekerja di Yongchonro. Wah, gawat. Eunho menemukan kunci kuningan milik Doksu. Tak lama Doksu pun datang dan mencari-cari kuncinya itu. Dikira akan disembunyikan, tapi ternyata Lee Eun-ho memperlihatkan kunci kuningan yang ada di tangannya kini dan bertanya apa kegunaan benda itu. Dan lagi-lagi Eun-ho ngotot tetap ingin diberitahu karena ia telah menemukan benda itu. Akhirnya Doksu pun menjelaskan jika itu adalah harta terakhir yang telah diberikan ayah padanya. Dan karena tak ingin kalah, Junhwa mendatangi So Mehwa berdagang dengannya. Dengan keuntungan bagi So Mehwa adalah calon pemilik yang cenderung akan berhutang budi padanya. Puan So pun langsung mengiyakan dan memberi apa yang diinginkan Junhwa, yaitu 20 buah spray. Junhwa sudah menyiapkan itu di kamarnya, tapi ternyata teman-temannya datang dengan kelelahan dan membawa spray-spray yang masih basah itu. Junhwa pun langsung melongo. Dengan kegigihan teman-temannya, akhirnya ia pun ikut membantu juga. Hingga esok harinya, waktunya penilaian tiba. Myungho dan kawan-kawan merasa percaya diri karena tingkat dasar pasti tidak akan menyelesaikan tugas mereka. Karena tingkat pakar sudah mensabotasenya. Tapi ternyata tingkat dasar pun datang dengan membawa spray-spray itu. Myung-ho kesal sekali. Dan kini waktunya penilaian. Ada yang lulus dan gagal. Lalu tiba giliran tingkat dasar yang dinilai. Sebetulnya spray mereka sudah rapi, tapi spray itu masih lembab. Wah, tingkat dasar di ujung tanduk lagi. Tapi kata sang senior penilai, untuk hari ini ia akan meloloskan mereka. Tentu senang sekali rasanya. Jinwa pun terpana melihat teman-temannya yang sudah bekerja keras sampai seperti ini. Sedangkan Myung-ho protes, ia tak terima. Lalu Sip Sun-be pun memberi saran. Meski keduanya berada di kelompok serikat yang sama, tapi seharusnya Myung-ho tak curang. Karena sang senior penilai pun tahu jika tim tingkat dasar telah dicurangi. Junhwa pun bengong, ia masih tak percaya dengan kenyataan tentang Doksu yang seorang wanita. Doksu asli pun datang, Junhwa langsung jadi kaku dan memilih kabur darinya. Yang satu sudah kabur, tapi Lee Eun-ho justru mendekat ingin dipijit juga oleh Doksu. Doksu mana mau melakukan hal itu, tapi tiba-tiba Doksu mengingat kejadian di sungai kemarin. Doksu pun marah, kesal sekaligus sakit perut. Dan kini karena sudah melewati satu ujian, sang master pun menjamu para pemagang dengan makanan dan juga arak yang enak, agar mereka bisa bersenang-senang. Tapi sebetulnya Eun-ho sedikit curiga, karena selalu ada motif di balik kemurahan hati. Semua tak terlalu memikirkan perkataan itu. Pokoknya hari ini mereka akan bersenang-senang. Daksu baru saja akan merasakan araknya, tapi Junhwa selalu mengambil arak miliknya. Dan lagi, saat Daksu akan mengambil arak di gelas lain, kali ini Lee Eun-ho yang terus mengambil minumannya juga. Begitu saja seterusnya sampai keduanya mabuk berat. Dan semua pemagang pun sudah pada teler. Lalu datanglah Direktur Boga, Tuan Jang, memberikan tugas selanjutnya yaitu membuat kembali dan menyajikan hidangan yang sudah mereka makan tadi. Keadaan pun langsung kacau balau karena para pemagang sudah mabuk berat. Junhwa dan Eun-ho tak bisa diharapkan.
Jadi Doksu dan Gosura lah yang bekerja keras menata dan mengingat kembali makanan yang tadi mereka makan. Tapi ternyata alam bawah sadarnya Enho masih bekerja. Ia memberitahu makanan yang diletakkan salah oleh Doksu dan Gosura. Tentulah ia sudah hafal karena itu adalah makanan yang setiap hari selama di istana kerajaan.